Bagaimana sejarah Desa Pajawan Kidul? Banyak tumbuh kesadaran dari masyarakat, khususnya anak muda generasi zaman now, untuk kembali mencari dan menggali akar leluhurnya, karuhunnya, nenek moyangnya. Berdasarkan cerita yang turun-temurun dari nenek moyang ke buyut, dari buyut ke kakek, dari kakek ke bapak, dan dari bapak ke anak. Didapat sejarah awal mula terbentuknya Desa Pajawan Kidul. Meski masih banyak potongan-potongan cerita yang terputus dan banyak kisah-kisah yang misterius, tetap suatu keberadaan desa pastilah ada permulaannya. Pajawan Kidul bermula dari sebuah desa pemekaran daerah Ciporang. Pertama kali dipisahkan dari daerah Ciporang yang dipimpin oleh kubu kecil diberi nama Pajawalan, Jawa yang menjadi awalan. Nama tersebut diberikan karena kubu kecil merupakan seorang pendatang dari Jawa yang membuat sungai di daerah Pajawan Kidul yang disebut Hawangan dalam arti bahasa Jawa. Desa Pajawan Kidul konon katanya dahulu dihuni oleh orang-orang Jawa Kecirebonan, sehingga disebut Pajawaan, yang mana orang-orang tersebut sebagai jawara-jawara atau pendekar persilatan yang suka menjaga. Karena tempat tersebut sebagai tempat penjagalan, memotong leher hewan atau manusia, maka orang Belanda bilang Pajawan. Posisi Pajawan berada di selatan Simpang 4 Olecet sehingga disebut Pajawan Kidul, yang dalam bahasa Indonesia kidul yang berarti selatan. Seiring perkembangan zaman, kampung tersebut didatangi seorang ulama kiai dari Cipondok Kadugede. Beliau merupakan murid dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Dengan membawa visi dakwah Islamiyah, kiai tersebut diterima oleh warga kampung tersebut dan semua warga masuk Islam. Memang kampung tersebut sangat terkenal dengan ilmu-ilmu hitamnya. Namun dengan perubahan zaman dan telah masuknya agama Islam sehingga sedikit demi sedikit ilmu hitam berkurang dan orang-orang yang menganut ilmu hitam tersebut pada meninggalkan kampung dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah wisata desa di Sabah Kuningan. Di bulan suci Ramadan ini memang penuh berkah, namun kita tetap melakukan kegiatan aktivitas untuk menjelajah di desa-desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah hari ini kita sudah menginjakkan kaki di posisi desa Pajawan Kidul, di mana Pajawan Kidul mempunyai potensi-potensi wisata alam maupun wisata religi yang akan segera kita ungkap ke permukaan sebagaimana menjadi sebuah destinasi wisata desa Pajawan Kidul. Kita langsung menuju ke kantor kepala desa Pajawan Kidul, cari tahu seperti apa kondisi-kondisi wisata-wisata yang ada di desa Pajawan Kidul, Kecamatan Bakwangi, Kabupaten Kuningan. Kita lihat. Sahabat-sahabat Kuningan, di belakang saya ini adalah tempat pemerintahan Desa Pajawan Kidul, di mana kita akan mencari tahu tentang wisata-wisata yang akan diungkap di Sabah Kuningan edisi Ramadan hari ini. Kita lihat seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kuningan, kita berada di kantornya Kepala Desa Pajawan Kidul, Bapak Arojak, di mana beliau akan sedikit menceritakan tentang bagaimana posisi-posisi wisata-wisata yang ada di Desa Pajawan Kidul. Dari kabar bahwa Desa Pajawan Kidul merupakan adalah desa yang bisa dikategorikan untuk menjadi sebuah destinasi wisata. Ada makam kabuyutan,
kemudian ada juga wisata sawah Cikawung, dan juga program-program pemerintah desa yang akan segera di-launching oleh Pak Kepala Desa Pajawan Kidul. Kalau gitu kita langsung tanya bagaimana kesiapan Kepala Desa dan masyarakat desa untuk menyambut program-program yang akan dilaksanakan oleh Desa Pajawan Kidul. Baik, sedikit Pak Rojak. Iya. Kebetulan kami dari Jelajah Wisata Desa ini sedang mengungkap bahwa potensi-potensi wisata yang ada di Desa Pajawan ini akan segera kami konsumsikan. Kira-kira apa yang akan membuat menarik Desa Pajawan Kidul hari ini tentang wisata, Pak? Ya, terima kasih atas kedatangannya tim jelajah. Rencana Pajawan Kidul ke depan insya Allah akan dijadikan desa wisata yang rencananya dibuatkan satu komplek wisata di daerah lapangan sepak bola. Di situ rencananya akan dibangun embung, terus wisata kuliner dan wisata-wisata yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadikan Pajawan Kidul itu mengangkat perekonomian yang ada di Desa Pajawan Kidul. Cikawung itu seluruh sawah yang ada di Desa Pajawan Kidul itu dialiri dari aliran Sungai Cikawung, irigasi Sungai Cikawung. Kemudian rencananya selain dijadikan sebagai wisata, itu kan sedikit ada kompleks olahraga ya. Ya. Yang mungkin kedepannya seperti apa? Jadi rencananya itu kami sudah berkoordinasi juga dengan Kemenpora, ya, dengan dinas terkait untuk pembangunan stadion mini Desa Pajawan Kidul. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Ya, doanya dari semua. Oke. Harapan dari masyarakat terhadap perencanaan yang akan kita bangun di Desa Pajawan seperti apa? Harapannya ya supaya cepat terrealisasi sehingga perekonomian warga masyarakat Desa Pajawan Kidul cepat meningkat. Jadi nantinya nggak usah berbondong-bondong ke kota. Jadi di desa juga ekonomi itu ada. Oke. Jadi dengan adanya dibangunnya wisata-wisata yang di Pajawan ini minimal menambah income masyarakat, Iya. APBD dan lain sebagainya. Oke, itu kalau tadi kita bicara tentang masalah wisata ya Pak. Ya. Kalau boleh kita utarakan juga sejarah Pajawan ini awal mulanya seperti apa Pak? Sejarah singkatnya. Jadi mungkin untuk sejarah singkat Desa Pajawan Kidul itu berawal dari pamekaran Desa Ciporang. Pertama kali dipisahkan yang dipimpin oleh Bapakku kecil yang diberi nama Pajawaan, karena Bapakku kecil itu berasal dari tanah Jawa, Bapak Jawa, dan diberi nama Ku kecil itu pendatang dari Jawa yang membuat sungai di daerah sebelah selatan Desa Pajawan Kidul, ada yang namanya Sungai Jawa, itu nyambung ke Sungai Cikawung. Jadi asal muasalnya Desa Pajawan Kidul itu yaitu tadi berasal dari pendatang Bapak Jawa. Jawa. Ya. Jawa. Dari jumlah penduduk yang ada, mayoritas sebagai pekerja petani. Mayoritas petani. Petani. Jumlah penduduk berapa? Semuanya 2.700. Dengan adanya pengembangan wisata diharapkan kan itu mencegah urbanisasi ya. Ya. Dari sementara untuk hasil dari pertanian sendiri ini kemana Pak? Untuk hasil taninya yang Hasil masyarakat, taninya. apakah dilelang atau memang dibuat jadikan embung atau dan sebagainya? Untuk sementara dilelang untuk sementara. Rencana ke depan di samping wisata itu akan dibangunkan embung padi, sekaligus tempat penjemuran, toko-toko obat yang akan dikelola oleh BUMDes. Harapan kami pemerintah Desa Pajawan Kidul terkait dengan
program desa wisata yang sekarang titik beratkan dan menjadi program pemerintah pusat juga terkait desa wisata. Saya berharap kepada dinas terkait, Bapak Bupati dan dinas-dinas pariwisata dan lain sebagainya, saya mohon bantuannya dan harapan terbesar kami untuk jadi prioritas untuk desa, khususnya desa Pajawan Kidul terkait ya terkendala dengan pembiayaan tentunya tidak dengan sedikit untuk pembiayaan desa wisata. Sahabat-sahabat Kuningan, memang kebersamaan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, di mana baik masyarakat maupun aparatur memang harus sama-sama bekerja, bukan bekerja bersama atau bukan bekerja bersama, tapi sama-sama bekerja akan lebih baik. Nah, hari ini kita coba sedikit tadi mengulas tentang makam kabuyutan di Pajawan. Ada Pak Ekbang yang kita akan coba konfirmasi seperti apa sih sejarah singkat atau memang cerita yang melegenda di Pajawan. Mengenai sejarah Pajawan, Pak, untuk pendiri ya mungkin kata sesepuh desa Pajawan itu dari periode kami bernama itu Bapak Buyut Jawa, yang asal muasalnya itu dari daerah Jawa, ya mungkin dari keturunan Mataram, Pak. Sekarang dia dikubur atau dimakamkan di Desa Manggari, terutama di pekuburan keramat yaitu Ulu Dapung. Untuk selanjutnya ya mungkin adapun silsilah dari Bapak Buyut Jawa, untuk kesalahan saya kurang tahu paham, Pak. Selama ini ada nggak kunjungan dari santri, dari pondok atau masyarakat yang berkunjung kepada Jawa? Emang ada, tapi hanya sebagian, ya mungkin kalau pimpinan padepokannya, pimpinan padepokan seperti Pak Kiai, itu kan Berarti ada ya? ada, Pak, ada. Artinya kan ini akan menjadi sebuah aset buat desa sebagai wisata religi ya, Pak ya. Ini khususnya masyarakat desa Pajawan sangat merasa bangga dan bahagia dengan adanya pengangkatan desa kami untuk dijadikan desa wisata. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi bagi masyarakat, dan juga mengharapkan suatu pertumbuhan ekonomi, Pak. Karena kan sekarang ya apalagi musim sekarang ada corona gitu ya. Untuk bepergian usaha ke Jakarta atau keluar wilayah kan sangat susah, Pak. Jadi dengan adanya desa wisata ini ya mungkin bagi masyarakat itu sangat menyambut baik. Ya mudah-mudahan dengan adanya desa wisata ini, desa kami, masyarakat kami akan lebih maju dan makmur gitu aja. Sahabat-sahabat Kuningan, bicara tentang potensi wisata, potensi desa, dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari sebuah perencanaan. Kebetulan di hari ini kita sudah bersama Ketua BPD Pajawan Kidul, mungkin sedikitnya akan memberikan seperti apa sih perencanaan ke depan desa Pajawan Kidul. Seperti itu kita aksesnya. Coba sedikit, artinya Pajawan Kidul ini kedepannya seperti apa dari situ, Bang? Ya, insya Allah untuk kedepannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa akan dibangunnya desa wisata ini nanti komplek di sana dengan stadion mini, ya itu nanti akan dibangun kayak gazebo seperti nanti lesehan gitu. Dan perencanaan ke depan kami di sana itu akan dibangun juga untuk umum air. Nah, yang tujuannya nanti untuk mengairi semua persawahan yang ada di desa Pajawan Kidul. Dan di sana juga sudah ada lapangan futsal, lapangan sepak bola, dan kedepannya akan dibangun juga lapangan bola voli. Dan kemarin kami sudah melaksanakan open turnamen bola voli, cuman karena tempat di depan ini kurang memungkinkan. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya di kompleks sana bisa dibangun lapangan bola voli yang bisa untuk dipergunakan dalam open turnamen yang lebih luas lagi. Harapan kepada masyarakat, Pak, untuk dalam hal ini? Saya berharap kepada semua warga masyarakat supaya berpartisipasi. Salah satunya mungkin muncul donatur-donatur yang datangnya dari desa sendiri, karena selama ini
banyak warga masyarakat kami juga yang merantau di Jakarta yang bisa dikategorikan sukses. Dan dalam hal ini ada salah seorang warga kami yang bekerja di Pemda DKI Jakarta Selatan, itu selama ini ya sangat support terhadap olahraga, salah satunya di bulu tangkis dan di bola voli. Terima kasih Pak. Nah itu tadi perencanaan ke depan Pajawan Kidul, di mana ada sebuah pembangunan wisata maupun sarana olahraga akan menjadikan sebuah satu komplek. Nah, terkait dengan adanya wisata-wisata yang akan bermunculan di Desa Pajawan, tentu tidak terlepas dari pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Dari kasih pelayanan mungkin sedikit ada tambahan Pak Budi, seperti apa sih sistem pelayanan di desa supaya bisa mengcover untuk ke depan masyarakat bisa ini seperti itu. Harapan saya sebagai kasih pelayanan yang ada di Desa Pajawan Kidul, Pak, dengan adanya desa wisata di Desa Pajawan Kidul, saya sebagai kasih pelayanan yang akan lebih mudah melayani masyarakat itu aja Pak. Harapannya seperti apa Pak? Ya harapan saya mudah-mudahan di masyarakat mendukung akan adanya desa wisata, dan tadi juga Ketua BPD sudah menyampaikan mudah-mudahan beliau itu dapat menyampaikan aspirasi bukan hanya bentuk dukungan, tapi mudah-mudahan dengan moral dan segalanya lah untuk kemajuan Desa Pajawan Kidul. Karena apabila sudah terbentuk Desa Pajawan Kidul sebagai desa wisata, insya Allah perantau-perantau yang suka ke Jakarta barangkali nanti bisa berusaha sendiri di desa sendiri. Baik, itu sedikit perbincangan kami dengan perangkat desa, kepala desa, di mana potensi-potensi wisata sangat-sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan di masa yang akan datang. Terlebih hari ini masa pandemi memang belum berakhir, berarti ada aktivitas yang harus tetap didorong supaya roda perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar. Kita akan ke lokasi seperti apa suasana wisata Sawah Cikawung ini di mata masyarakat maupun di mata desa yang akan kita lakukan pengambilan situasi dan kondisi di wisata Sawah Cikawung. Sahabat Kuningan, kita berada di posisi wisata Sawah Cikawung, di mana Sawah Cikawung tersebut merupakan hasil dari aliran sungai yang ada di sebelah saya ini yang namanya Dawuan Cikawung. Dawuan Cikawung ini mengairi aliran air sampai ke wisata Sawah Cikawung ini hampir sekitar 52 hektar terairi oleh irigasi yang ada di Dawuan Cikawung. Inilah lokasinya, sumber dari mata air yang mengairi sawah di wisata Cikawung, Kecamatan Lebakwangi atau di Desa Pajawan. Alamnya sangat indah. Kemudian hasil dari pembangunan ini baru saja dilaksanakan kurang lebih dari 1 tahun untuk mengairi sawah-sawah ke wilayah timur Desa Pajawan. Seperti ini lokasinya. Ini adalah lokasi bendungan Cikawung yang mengaliri seluruh sawah yang ada di Desa Pajawan Kidul. Ya, kira-kira kurang lebih sekitar 51 hektar untuk pengairan sawah yang dialiri oleh aliran Sungai Cikawung. Sumber mata airnya berarti sumber perairan itu berawal dari sini ya Pak? Ya, semuanya dari sini.
ini yang akan diakhiri ke lokasi ke lokasi wisata. sawah dan wisata. Sebelum ini lokasi yang anak sawah. Lokasi-lokasi ini yang akan dijadikan lokasi wisata sawah Cikawung. Ada berapa hektar seperti itu? Untuk lokasi rencana wisata kurang lebih 1 hektar. Yang ini untuk peruntukannya untuk embung, ini 300 bata. Selebihnya kios-kios dan toko di sebelah sana. Rencana untuk jalan apa namanya? JUT ya? JUT. Ya. Dan ini memang sarana komplek olahraga itu berdekatan ya, Pak? Iya. Ini lapang pas lapang bola, itu lapang futsal. Berarti satu komplek ya. Iya.
sahabat Sabak Kuningan, ini salah satu tokoh penyebar agama Islam yang bernama Syekh Muhammad Thohir yang dimakamkan di Pajawan. Beliau banyak berjasa dalam penyebaran Islam khususnya di Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi. Dan inilah kondisi hari ini, makom pun secara batu nisan pun berbeda.